puji-pujian yang kalau kita nikmati pada saat ketika kita memuji Tuhan, saya percaya kita semua tersentuh dengan kata-kata yang ada di dalamnya, dan itu mengandung pesan ilahi daripada Tuhan bahwa apapun keadaan kita, baik lemah, kuat, melimpah ataupun kurang, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Ini bukan sekedar lirik yang mengandung melodi yang indah, tetapi di dalamnya ada pesan kehidupan, ada pesan iman daripada firman Tuhan. Saya tahu teman-teman berjuang tidak mudah, harus bekerja demi masa depan, mengais rezeki demi sesuap nasi. Ini adalah kisah kita masing-masing. Tapi di balik kisah perjalanan hidup kita, kita percaya bahwa kita sementara berada dalam goresan pena ilahi yang Tuhan tuliskan di setiap kehidupan kita. Amin. Karena itu pada saat ini kita mau belajar, kalau pada minggu yang lalu tentang Ruth yang berjumpa dengan Boaz, kisah hidup yang luar biasa indah. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Rahab. Kita buka dulu firman Tuhan dalam Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Yosua. Oke, kita buka di Alkitab kita masing-masing. Yosua pasal 2. Ini cukup panjang, boleh kita baca bergantian ya. Kita baca, saya baca ayat 1, teman-teman baca ayat 2. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua pasal 2. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Dia diberitahukan kepada saya, Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluar orang-orang itu. Ayat 6 ya. Dan ketika, ayat 5. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluar orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Ayat 6. tetapi perempuan itu telah menjauh keduanya dari sesuatu dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rangi yang dilebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah memberikan ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amoris di seberang sungai Yordan itu, yakni Sihon dan Og. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kami jadikan bagi kamu, asal jangan kau bawa barang perkara kami ini.
Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya mengejar-ngejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian berilah kamu dengan perjalanan. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang ini kami kau katakan jendela tempat menghadap kami, dan ayah saudara ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi ketika engkau memandang perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan demikian akan terjadi. Sesudah itu dilepasnya lah orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi di jendela, pada jendela. Mereka berpulang dari pergunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan apa mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Amin. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, melayani di Emsong ini bagi saya itu luar biasa indah. Bagaimana dengan teman-teman melayani selama ini? Indah? Lebih indah? Sangat indah? Ya, walaupun ya kadang terasa seperti permen gula-gula nano-nano. Di Indonesia ada yang namanya permen nano-nano. Ada yang pernah itu permen jadul ya, candy. Ada yang tahu rasa nano-nano? Manis, asam, asin, ramai rasanya. Iya. Artinya tidak selamanya selalu terasa indah ya. Ada banyak pergumulan. Kemarin bahkan sampai ini mungkin sebagian antara kita tahu ya kisah teman kita yang sementara dalam pergumulan berat. Kita doakan. Ya, seringkali itu menimbulkan rasa tawar hati, saya tahu itu ya. Tapi dalam pergumulan yang berat kita terhadap teman, kita doakan. Minggu lalu saya juga bersuka cita karena masih ingat tidak waktu di kereta, di mobil, saya mau kita semua mau pergi ke Emsong. Sehabis ibadah mau mengantar ke rumahnya Hani dan Michelle ya, Ivy. Apa yang kita bicarakan di sepanjang jalan ya, di mobil? Cerita jadul, zaman dulu, masa kecil kita, TV show favorite kita. Ada yang suka film kartun, Chibi Maruko-chan. Apalagi ya kemarin kita bicarakan ya minggu yang lalu, Dora, pintu kemana saja. Wih. Ada juga yang tidak mau kalah, Ninja Hattori. Kebetulan yang lalu ada si Kiyoshi ya. Kalau saya lihat Kiyoshi itu mirip Shishimaru di Ninja Hattori, karena sudah pernah besar ya. Awas, untung Kiyoshi tidak hadir, nanti dia marah sama saya. Saya bukan Shishimaru ya, saya Kiyoshi Cahaya ya artinya. Teman-teman punya TV show favorite masa kecil yang lalu. Tapi saya sambil nyetir saya perhatikan, saya juga tidak mau ketinggalan. Saya bilang, saya paling suka Power Ranger. Tapi tunggu, saya Ranger merah ya. Jangan ada yang klaim Ranger merah. Saya paling suka Ranger merah. Ada juga yang Dragon Ball. Itu adalah kisah masa kecil kita yang indah. Tapi itu tidak bisa diulang lagi ya. Tidak bisa diulang lagi. Meski
Kisah masa lalu kita, masa kecil kita mungkin tidak selamanya indah. Ada yang waktu masih kecil pernah dilabeli, tidak? Tahu labeling? Pernah dicap, dijuluki. Masih ingat julukan buat Anda waktu masih kecil? Itu si jago naik pohon jambu. Nah, dia itu si pemalas. Ya, pergi ke sekolah sudah jam 9 misalkan ya. Bahkan mungkin ada yang dicap bodoh gitu ya. Aduh, itu luar biasa. Label-label itu entah kadang datang dari orang tua juga, bisa dari keluarga, datang dari teman, ya. Kan mungkin melihat kekurangan seseorang, kekurangan kita. Tapi kadang juga yang memberi label itu kita sendiri, gara-gara melihat kekurangan orang lain. Tuh dia mau lewat, itu dia. Entah apa lagi akan kita beri label ya. Nah, di dalam Alkitab ada satu sosok perempuan yang kita baca di sini. Siapa namanya? Rahab, ya. Rahab. Dia, ya, kalau kita baca memang sudah ada label, ya, diberikan kepada dia. Dia itu perempuan sundal, perempuan yang tidak benar. Ya, coba kita bayangkan jika label ini melekat dalam kehidupan Rahab ini ya, sehari-hari di dalam Yosua pasal 2 ini. Tapi yang luar biasanya kita melihat ternyata dan kisah ini yang cukup panjang kita baca ini ya, Tuhan tidak melihat Rahab berdasarkan label, keadaan dan status yang memang keadaan sebenarnya yang dia miliki sebagai perempuan berdosa pada waktu itu ya. Tetapi justru Tuhan melihat apa? Keberanian yang dimiliki oleh Rahab. Jadi ternyata di Alkitab ini bukan cuma laki-laki yang berani seperti Daud melawan siapa? Goliat gitu. Bukan cuma Daud, bukan cuma Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang berani menghadapi dua singa. Tetapi ada tokoh-tokoh perempuan juga yang kuat yang Tuhan beritakan. Mereka itu adalah orang-orang yang berani, bahkan beriman kepada Allah meski di situasi yang sulit, sama seperti Rahab. Ya, pertanyaannya di sini adalah terkadang kita sebagai manusia, ya, kita punya masa lalu cerita yang berbeda-beda. Tidak selamanya cerita kita putih ditulis dengan tinta emas. Betul? Ya, ada saat di mana kita punya banyak keterbatasan, kekurangan ya. Kita tidak bisa mengulang lagi masa lalu kita. Labeling, stigma, opini yang diberikan orang terkadang itu banyak mempengaruhi hidup seseorang. Menurut sebuah studi dari bidang psikologi sosial ya, identitas yang dilekatkan pada seseorang, apalagi sejak masa kecil itu, baik positif, negatif, itu cenderung akan mempengaruhi pilihan hidupnya di masa depan. Ya ternyata kita bercanda sembarangan saja bilang orang itu bodoh, misalkan kamu pemalas, ya itu bisa mempengaruhi alam bawah sadarnya, berpikirnya oh betul saya malas ya. Ya itu seperti itu, dan itu bisa mempengaruhi masa depan. Ya. Tapi melalui kisah Rahab ini kita akan melihat bagaimana iman daripada Allah yang merupakan anugerah Tuhan itu punya kuasa untuk menghancurkan label lama, status lama kita, dan dia mampu untuk menuliskan ulang cerita kita, tetapi di dalam buku iman saya dan saudara masing-masing lewat Rahab ini. Poin pertama yang akan kita pelajari di sini adalah, jadi Rahab ini dia ketemu dengan ada berapa orang pengintai? 2 orang pengintai. 2 orang pengintai itu apa ya kalau mereka macam mata-mata? Ya, mata-mata, ya. Mata. Yes, diutus oleh Joshua untuk melihat ini kota Jericho. Kota Jericho ini adalah kota yang terkenal sangat kuat dan punya tembok yang sangat kokoh, sulit ditembus, sulit ditaklukkan, sulit dihancurkan. Tetapi pada saat itu orang Israel sebelum pergi ke Promised Land, ke tanah Kanaan, mereka harus melewati kota Jericho ini. Yosua utus 2 orang ini untuk melihat sebagaimana keadaan, kekuatan dan kelemahan daripada kota Jericho ini. Tapi ternyata mereka ketahuan ya, ini 2 orang ini, mereka ketahuan dan mereka sembunyi di rumah Rahab. Rahab terima mereka,
Dan singkat cerita, setelah ketahuan, raja bilang, ayo, bilang pada Rahab, tunjukkan, bawa 2 orang itu. Tetapi apa yang terjadi? Rahab justru menyembunyikan 2 orang ini. Poin yang pertama yang kita lihat di sini adalah Rahab berani mempertaruhkan segalanya di dalam imannya kepada Tuhan. Dia mempertaruhkan segalanya, nyawanya, bahkan nyawa keluarganya, hanya untuk menyelamatkan 2 orang ini, 2 orang pengintai yang diutus oleh Joshua. Ini adalah sebuah pertaruhan yang radikal. Ini kok tidak kenal, pepatah di Indonesia bilang tidak kenal tidak disayang. Sama kan? Ya, tidak kenal tidak disayang. Makanya harus saling mengenal supaya saling menyayangi, saling mengasihi, seperti itu. Tapi 2 orang ini tidak dikenal oleh Rahab, tetapi bukan 2 orang ini yang dikenal oleh Rahab. Kalau kita baca dalam pembacaan ini dalam Yosua pasal 2, yang paling dikenal oleh Rahab adalah Tuhan yang dimiliki oleh 2 orang pengintai ini. Tuhan yang dimiliki oleh orang Israel yang sementara dalam perjalanan pada saat itu. Rahab ini bukan orang Israel, dia bukan orang Yahudi, sama seperti Rut. Minggu yang lalu kita bahas, dia itu orang Moab. Rahab itu orang Jericho. Dia tidak masuk hitungan sebagai orang pilihan Tuhan. Harusnya dia akan binasa pada saat itu, ya. Tetapi Rahab ternyata berada dalam sebuah perubahan gitu. Saya tidak tahu ini adalah hal yang luar biasa, ya. Rahab ketika jumpa dengan 2 orang ini, dia bilang begini, bahwa kami telah mendengar semua kisah yang telah dilakukan oleh Allah. Bagaimana Tuhan menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan Allah Israel dengan kekuatan dan kuasanya membelah laut Teberau, mengalahkan Sihon dan Og, raja Basan. Dan pada saat itu orang Israel akan masuk ke tanah Kanaan, namun harus melewati dulu kota Yeriko. Rahab, dia tidak melihat 2 orang pengintai ini sebagai musuh, tapi justru dia melihat 2 orang pengintai ini sebagai seorang yang diutus Tuhan. Dan melalui hal ini, maka dia mau mengubah status hidupnya. Yang dulunya dia warga Yeriko, tapi dia mau percaya kepada Tuhan. Tindakan ini mirip dengan Musa, ya. Musa. Coba kita buka dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 25, boleh ditampilkan. Ibrani 11 ayat 24 sampai 25. Ibrani 11 ayat 24. Boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Musa, dia tidak mau lagi disebut sebagai anak putri Firaun. Dia berani meninggalkan kemewahan istana Mesir dan beralih kepada Tuhan yang disembah oleh nenek moyang, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian dengan Rahab. Kedua orang ini, Rahab maupun Musa, ya, adalah orang yang berani meninggalkan kemewahan, keamanan dan kenyamanan yang ditawarkan dunia demi sebuah iman kepada janji Tuhan. Janji itu adalah suatu hal yang mungkin mudah diucapkan, tetapi terkadang sulit untuk kita lakukan. Coba kita renungkan, sudah berapa kali, banyak kali kita berjanji. Adakah 10 kali pernah kita berjanji kepada seseorang? Ya, banyak, ya. Ada yang janji sejati, tetapi ada janji mungkin janji palsu, ya. Tetapi puji Tuhan, kalau kita baca kisah ini, janji daripada Rahab untuk meluputkan, mengamankan 2 orang ini, mereka bayar dengan mengamankan, meluputkan dan menyelamatkan Rahab dan juga keluarganya. Ini menandakan bahwa janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Amin. Ya, itulah perjalanan daripada Rahab. Bagian yang kedua di sini adalah sama seperti Rahab. Dia adalah seorang yang rela
mempertaruhkan segala-galanya ya demi bisa mengenal Allah Israel, demi bisa menyelamatkan keluarganya. Maka meskipun mungkin Rahab dia dijuluki sebagai seorang perempuan sundal, perempuan berdosa, tetapi Rahab beralih percaya kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam hidupnya. Mungkin orang lain boleh mengatakan kita ini adalah orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, mungkin penuh dengan dosa, penuh dengan masa lalu. Tetapi biarkanlah iman kita yang mendefinisikan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Tidak perlu kata orang lain. Rahab dia tidak mendengar apa mungkin kata-kata daripada orang-orang yang ada di sekitar. Mengapa dia meluputkan orang Israel? Ruth mungkin pada minggu yang lalu dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh mungkin tetangga, keluarganya, kenapa dia meninggalkan Moab. Tapi dia beralih setia kepada mertuanya Naomi demi bisa pergi ke tanah perjanjian untuk mengenal lebih dalam Tuhan daripada Naomi, yaitu Tuhan Allah Israel. Dan satu hal menarik yang kita bisa lihat di sini adalah Rahab dan Ruth adalah dua orang yang dulunya tidak masuk hitungan, tetapi oleh karena kasih karunia mereka kemudian masuk hitungan, sehingga mereka juga adalah mendapatkan berkat untuk menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus. Kalau kita baca Rahab itu kemudian kawin dengan Salmon. Rahab dan Salmon kemudian memperanakan Boas. Minggu lalu kita bahas Boas ya, seorang yang pria tampan yang luar biasa, yang kaya raya, yang berjumpa dengan Ruth. Kisah cinta keduanya yaitu Boas dan juga Ruth itu tidak kalah so sweet dengan kisah cinta dari Yuna dan Li Chemin dalam Bon Appetit Your Majesty. Ya, itu luar biasa ya. Ruth dia rela tinggalkan Moab demi dia tidak tahu harus berjumpa dengan Boas ya, tapi itulah iman. Iman kadangkala ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Begitu kabur, tetapi Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik. Amin. Ya. Bagaimana dengan kisah kita sekalian? Adakah kisah kita selalu mulus-mulus saja? Mungkin tidak ya. Tetapi mari kita sama seperti Rahab dan juga Ruth, kita menuliskan ulang kisah kita di lembaran iman, sehingga pada satu saat nanti kita akan menjadi berkat buat sesama kita. Engkau diberkati untuk memberkati orang lain. Amin. Demikianlah perjalanan daripada dua orang yang luar biasa diberkati oleh Tuhan di sini. Dan dari Rahab, Ruth akhirnya kemudian melahirkan Daud, seorang raja yang luar biasa. Dan endingnya di dalam kitab Matius, kita baca dalam Matius pasal 1, keturunan daripada Rahab dan Ruth melahirkan siapa? Yesus Kristus. Dia adalah Sang Mesias. Mungkin kita akan berpikir, wah, kenapa Yesus Kristus harus terlahir dari orang-orang berdosa seperti ini? Kalau kita lihat lebih ke atas lagi, ya, keturunan daripada Yesus ya, lebih sebelumnya daripada Rahab, kemudian Ruth. Sesudah itu ada kisah Yehuda dan Tamar juga sebelumnya, berarti ya. Yehuda dan Tamar itu adalah kisah juga yang luar biasa ya. Tetapi kita lihat di sini bahwa melalui kelemahan daripada orang-orang, Tuhan bisa mengubah kelemahan itu bukan menjadi kutuk, tetapi justru menjadi berkat. Saudara, apa kekurangan dan kelemahanmu saat ini? Bawalah itu di hadapan Tuhan. Amin. Jangan bawa 100% di hadapan teman. Teman bisa saja mengkhianati diri kita. Informasi yang kita berikan bisa saja kita berikan hari ini, besok satu kampung sudah tahu. Betul? Jangan salah curhat. Engkau kalau mau curhat sebentar, bawalah itu semua di hadapan Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dia adalah pribadi yang luar biasa yang akan menuliskan ulang kisah kita di dalam goresan iman kepada Tuhan Yesus Kristus.
hari ini kita kembali akan mempersiapkan diri kita. Ada beberapa kegiatan ya yang akan kita lakukan teristimewa. Kita bawa dalam doa supaya persiapan tim pelayanan dalam retreat nanti kita bisa memberikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Meskipun mungkin ya di hati kecil kita bersedih ketika ada teman yang berada dalam situasi dalam masalah seperti ini, tapi mari kita bantu di dalam doa, khususnya buat rekan kita ya, supaya kita semua tetap tinggal di dalam kasih karunia.